Gunung Tidar, Paku Tanah Jawa dan Perang Makhluk Gaib. Di jantung Pulau Jawa berdiri sebuah gunung kecil. Disitulah pusat kekuatan Tanah Jawa terkunci. Namanya Gunung Tidar, tempat di mana makhluk gaib dikurung. Dan tanah ini dipakukan dari dalam bumi. Tapi siapa yang memakukan? Dan kenapa mereka harus dikurung? Syekh Subakir and Misi Rahasia, tahun 879 Masehi. Seorang ulama besar dari Persia bernama Syekh Subakir menjejakkan kaki di Tanah Jawa. Tapi kedatangannya bukan untuk berdagang, bukan untuk menaklukkan kerajaan. Dia datang membawa misi gaib. Tugasnya menjinakkan Tanah Jawa dari bangsa lembut. Tanah ini pada masa itu dikatakan dikuasai oleh ratusan makhluk tak kasat mata. Gunung Tidar, Paku Tanah Jawa dan Perang Makhluk Gaib, jin siluman Banaspati, hidup berdampingan dengan manusia, dan mereka tidak senang kedatangan orang suci. Ki Baladewa sang penguasa gaib. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir bertemu dengan sosok paling ditakuti. Namanya Ki Baladewa Jagadgeni, raja bangsa jin, bertubuh raksasa, bermata merah menyala, jubahnya terbuat dari api. Ia duduk bersila di gua terdalam, mengawasi manusia yang mendaki wilayah kekuasaannya. Tanah ini bukan untuk manusia. Kami lebih dulu berkuasa. Tapi Syekh Subakir tak gentar. Dia tahu jika tanah Sin ingin jadi tempat para wali, maka para penghuni lamanya harus kembali ke alam mereka. Perang gaib 40 hari. Maka pecahlah perang gaib selama 40 hari, 40 malam. Langit berubah merah. Petir menyambar tanpa suara. Angin bertiup tanpa arah. Syekh Subakir bertapa, membaca ayat suci yang membuat makhluk jin menjerit. Sementara itu Ki Baladewa memanggil pasukan dari alam bawah tanah. Banaspati siluman gunung lelembut penjaga hutan. Mereka bertarung bukan dengan pedang tapi dengan energi, doa dan kekuatan batin. Raja Gaib dan Paku Tanah Jawa. Gunung Tidar, Paku Tanah Jawa dan Perang Makhluk Gaib. Setelah malam ke-40, Syekh Subakir menulis raja gaib di atas lempeng logam. Raja itu dipakukan ke tanah puncak Tidar. Konon, itulah yang disebut Paku Tanah Jawa. Sebuah segel tak kasat mata untuk menahan seluruh kekuatan gaib agar tidak keluar. Dan sejak itu Gunung Tidar berubah sunyi. Tapi tidak pernah benar-benar tenang. Kutukan dan misteri masa kini. Tapi Ki Baladewa tidak benar-benar kalah. Dia hanya disegel tidur menunggu waktu. Hingga hari ini masih ada orang yang melihat sosok berjubah api di Gunung Tidar, mendengar azan tanpa suara manusia, atau tiba-tiba kesurupan dan berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Dan konon jika ada yang berhasil mencabut raja itu, perang gaib akan kembali pecah, Tanah Jawa akan terbelah, dan kekuatan lama akan bangkit kembali. Kamu percaya atau tidak? Gunung Tidar masih berdiri. Tapi siapa tahu suatu malam nanti kamu bermimpi bertemu sosok berjubah api. Klik like kalau kamu suka kisah mistis seperti ini. Tulis di komentar, tempat keramat mana lagi yang ingin kamu ungkap misterinya. Dan jangan lupa subscribe sebelum malam Jumat. Sebelum mereka datang ke mimpimu,